Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan praktikum tentang simbiosis. Pengertian simbiosis adalah suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya untuk hidup saling berdampingan. Simbiosis berasal dari bahasa Yunani yaitu sim berarti dengan dan biosis berarti kehidupan. Simbiosis merupakan pola interaksi yang erat antara dua organisme yang berlainan jenis. Sedangkan simbion merupakan sebutan pada makhluk hidup yang melakukan simbiosis. Pertama, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi timbal balik antara dua makhluk hidup yang di antara salah satu makhluk hidupnya mendapatkan keuntungan dan yang lain dirugikan. Hubungan parasitisme yang saya amati di lingkungan saya yaitu yang pertama, benalu dan pohon mangga. Benalu pada pohon mangga merugikan pohon mangga karena sari-sari makanan yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan pohon mangga dimakan oleh benalu. Yang kedua, kutu dengan kucing. Kutu pada kucing merugikan kucing karena kutu menghisap darah kucing dan kucing akan merasa gatal. Nyamuk dengan manusia. Nyamuk merugikan manusia karena nyamuk menghisap darah manusia. Selain itu, nyamuk juga berpotensi sebagai sumber penyakit karena ada beberapa nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit demam berdarah dan malaria. Yang ketiga, lalat dengan sapi. Lalat menempel, mengganggu dan menggigit atau menghisap darah sapi sehingga sapi merasa gatal dan dirugikan karena darahnya berkurang. Kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi timbal balik antara dua makhluk hidup di mana salah satu di antaranya mendapatkan keuntungan dan yang lainnya tidak mendapatkan pengaruh apapun atau tidak dirugikan. Contoh dari pengamatan dari simbiosis komensalisme yaitu yang pertama, daun sirih dan pohon jeruk. Biasanya pertumbuhan tumbuhan sirih akan mengikuti inangnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh sinar matahari untuk membantu proses fotosintesis tumbuhan. Tumbuhan sirih mendapat keuntungan dengan sinar matahari sementara tumbuhan inangnya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan dengan keberadaan tumbuhan sirih. Kedua, tumbuhan paku dengan pohon sawit. Tumbuhan paku dan pohon sawit bisa terlibat dalam simbiosis komensalisme karena tumbuhan paku sering tumbuh di batang atau di sekitar pangkal pohon sawit, di mana mereka mendapat tempat yang baik untuk hidup. Pohon sawit memberikan tempat tumbuh dan mungkin beberapa kelembapan, tapi tidak benar-benar terpengaruh oleh kehadiran tumbuhan paku. Hubungan ini memungkinkan tumbuhan paku untuk berkembang tanpa merugikan atau menguntungkan pohon sawit secara signifikan. Ketiga, hubungan anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek akan melekat pada pohon mangga bertujuan untuk mendapat air dan sinar matahari. Cara tanaman anggrek mendapatkan air dengan menyerap air dan yang terdapat pada kulit pohon mangga. Proses ini tidak menguntungkan atau merugikan pohon mangga sebagai inangnya. 3. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antar dua makhluk hidup yang memiliki dampak timbal balik dan saling menguntungkan satu sama lain. Contoh pertama yaitu hubungan lumut kerak dengan jamur. Lumut kerak dapat melakukan proses fotosintesis sehingga bisa memasak makanan untuk jamur, sedangkan jamur sendiri akan memberikan perlindungan ketika berada dalam situasi kekeringan yang panjang sehingga akan terus lembab. Kedua, manusia dengan tumbuhan. Hubungan manusia dan tumbuhan adalah manusia dapat melindungi dan merawat tumbuhan agar tetap hidup dan berkembang biak, dan tumbuhan akan menghasilkan makanan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Hubungan ketiga yaitu kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu mendapatkan keuntungan berupa sari-sari makanan dari bunga, dan bunga dibantu oleh kupu-kupu untuk melakukan proses penyerbukan.